Pada kesempatan podcast kita kali ini kita akan melanjutkan diskusi masih seputar mata kuliah aspek hukum dalam ekonomi Islam. Dan kali ini kita akan mengambil satu topik yang sudah mulai detail. Kalau kemarin kan kita bicaranya tentang hal-hal yang sifatnya umum ya. Yang pertama kita bicara tentang apa itu hukum, apa fungsinya dalam masyarakat. Yang kemudian berikutnya kita bicara tentang dalam Islam itu dasar-dasar hukum apa saja sih? Ya kan kita mengenal bahwa dasar hukum Islam itu adalah Al-Quran, kemudian Al-Hadis, dan berikutnya adalah ijma para ulama. Kemudian kita juga bicara tentang dasar dari semua aktivitas ekonomi itu adalah adanya suatu perjanjian kan? Karena baik itu suatu transaksi yang besar-besaran maupun transaksi kecil-kecilan seperti jual beli ayam di pasar, beli daging, beli cabai dan sebagainya, tetap aja ada perjanjiannya kan? Ya kan kita sudah paham itu. Walaupun mungkin perjanjian itu ya tidak ditulis, juga kadang-kadang tidak diucapkan. Ya kan masa jual beli cabai 2.000 aja pakai perjanjian segala sih. Itu kan tetap aja ada ini kan, karena apa? Karena si penjual kan berjanji untuk menyerahkan cabai seharga 2.000, si pembeli menyerahkan uang seharga 2.000. Berarti tetap ada perjanjian meskipun tidak diucapkan, apalagi dituliskan dalam sebuah dokumen. Nah kalau perjanjiannya itu untuk apa transaksi yang besar-besaran, jual beli rumah, jual beli mobil, jual beli tanah, nah itulah seringkali disertai dengan adanya dokumen tertulis. Nah, kita juga sudah belajar bahwa suatu perjanjian itu akan mengikat kedua belah pihak, merupakan suatu undang-undang gitu ya. Nah, setelah kita mengkaji dasar-dasar seperti itu, ya kita juga bicara bahwa dalam Islam itu beda dengan dalam kapitalis. Kapitalis semata-mata mencari keuntungan, makanya dia berusaha untuk menjadi kaya dan seringkali menjadi kayanya itu tidak peduli bahwa itu akan membuat orang lain sengsara. Contohnya adalah dengan menerapkan riba. Itu kan dia yang kaya, orang lain kan hancur. Ya kan artinya di situ bukan soal tolong menolong, tapi soal bagaimana mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Itu kapitalis kayak gitu. Ya kan. Nah sementara Islam kan dasarnya adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wat 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, jangan tolong menolong dalam kejahatan dan kemungkaran. Begitu kan? Jadi artinya Islam dalam aktivitas apapun juga dasarnya adalah tolong menolong. Jual beli misalnya tolong menolong, yang satu perlu barang ya kan, yang satu perlu uang, penjual perlu uang, pembeli perlu barang, berarti kan tolong menolong. Ya kan? Terus kemudian juga pinjam meminjam uang tadi. Prinsipnya kalau dalam kapitalisme itu sebenarnya bukan menolong, tapi dia memanfaatkan orang yang lagi nggak punya duit, maka dipinjemin. Tapi orang itu harus kemudian mengembalikan dalam bentuk ada tambahan, ada gandanya, ya kan, ada penambahannya, dan itu seringkali yang bikin orang jadi bangkrut gara-gara nggak kuat bayar utang yang makin lama makin besar. Jelas di sini kelihatan bahwa dalam kapitalis itu bukan soal menolong, tapi memanfaatkan orang yang lagi sulit, orang lagi jatuh ditimpain tangga, ibaratnya begitu. Sementara Islam justru sebaliknya, tolong menolongnya benar. Kalau kamu mau minjem uang, ya, dan orang itu meminjam uang kepada kamu, maka kedua pihak itu dituntut untuk apa? Ikhlas, ya. Dalam arti yang minjem ya yang benar dong, minjem yang nyemplang gitu kan ya. Nah artinya tapi dia tidak disuruh untuk menggandakan uang gitu. Bahkan ketika dia dalam kesulitan nggak bisa bayar kepada orang yang meminjamkan tadi, kata Allah itu akan lebih baik kalau kamu misalnya memberi tenggat waktu yang lebih panjang, dan juga akan lebih baik lagi kalau kamu tuh memaafkan, mau sebagian mau seluruhnya, nanti Allah yang ganti gitu loh. Beda dong dengan kapitalis. Jadi memang apa, karena dalam Islam itu diinginkan ya bahwa orang itu pertama tolong menolong, kedua harus ingat bahwa semua perilaku kita itu nggak lepas dari tema ibadah. Jadi jual beli sekalipun ibadah, pinjam meminjam ibadah, tolong menolong seperti uang tadi juga ibadah.
Jadi nggak usah takut melarat. Nah, salah satu prinsip yang beda banget antara Islam dan kapitalis adalah economic scarcity. Artinya apa? Kelangkaan sumber daya. Udah ingat kan? Udah diajarin belum? Udah diajarin kan bahwa ekonomi yang paling dasar itu adalah adanya pandangan bahwa sumber daya itu langka. Ya, diajarin sama Adam Smith kan. Maka kemudian bagaimana orang bisa mendayagunakan semua sumber daya supaya apa yang menjadi kebutuhannya, apalagi manusia tambah banyak, itu tetap terpenuhi. Gitu loh. Makanya itulah dasarnya kenapa individualis mengajarkan kita menumpuk harta kekayaan sebanyak-banyaknya supaya apa? Supaya kelangkaan itu tidak berlaku bagi kita. Gitu loh. Supaya kita tuh selamat dari ancaman kelangkaan sumber daya itu. Nah, sementara Islam itu tidak ada mengajarkan kelangkaan sumber daya. Apa? Karena semua bumi ini diserahkan pengelolaannya untuk manusia, ya kan? Jadi sepanjang orang itu memang berusaha, nggak ada yang namanya kelangkaan. Yang penting orang itu senantiasa berusaha untuk memikirkan bagaimana kelanjutannya, bagaimana pengembangannya, bagaimana kontinuitas, begitu. Kan nggak ada namanya kelangkaan sebenarnya. Semua, ya katakanlah misalnya sumber daya ikan deh di laut, emang pernah nggak bisa? Coba kamu lihat di pasar, berjenis-jenis ikan, macam-macam ikan teri aja, ya kan? Setumpuk loh, itu baru di satu pasar, ya kan? Pasar ini, seluruh dunia, nggak pernah habis tuh ikan. Apalagi ikan yang gede-gede, ya, ikan bandeng, ikan bawal, ikan apa, ya, kita tuh nggak pernah habis tuh, biarpun dikeruk ya. Saat itu loh, ternyata terbukti buah-buahan juga nggak pernah kehabisan kok, ada aja terus di pasar, ada gitu. Mungkin musimnya, kalau musim beda-beda karena ada waktunya. Berarti yang diperlukan oleh setiap manusia dalam ajaran Islam adalah agar dia itu kreatif, memikirkan bagaimana. Sebab kata Allah, tidak ada makhluk melata di bumi ini kecuali ada rezekinya. Artinya kalau mau dapat rezeki, semua orang dapat rezeki, semua makhluk dapat rezeki. Tapi kalau untuk dapat rezeki ya melata. Artinya melata apa? Bekerja. Bekerja artinya harus cerdas, harus kreatif, harus juga saling berkoneksi. Jangan sendiri-sendiri, karena manusia nggak ada yang hidup sendiri. Bukan register perusuh. Semua orang harus bersosialisasi gitu. Nah, itulah dasar-dasar yang harus kamu ketahui ketika kamu belajar tentang di Fakultas Ekonomi Universitas Islam. Tetap saja banyak yang mata pelajaran itu berbau kapitalis. Maka kemudian kita belajar tentang aspek hukum dalam ekonomi Islam supaya kita bisa mendapatkan gambaran kalau kapitalis itu begini, kalau Islam begini gitu. Harapannya apa? Ya harapannya tentu setelah kamu tahu, kamu bisa mengembangkan dan bisa menerapkan, dan kemudian nanti juga bisa melestarikan dan menurunkan ke generasi berikutnya. Ya kan, di Indonesia ini sepanjang kamu jangan coba-coba masalah politik deh, ya, itu masih agak tabu itu kalau Islamnya. Tapi politik Islam harus kita lihat lagi yang kayak gimana dulu, yang bikin resi yang nyebar hoax dan sebagainya, itu baru yang dilarang. Tapi kalau politik syariah Islam itu juga tetap boleh, nggak ada masalah. Apalagi ekonomi Islam, ekonomi syariah aja sedang dikembangkan kok. Ya kan ada jurusan ekonomi syariah sekarang. Nah iya, berarti kita memang ditantang untuk implementasi nilai-nilai Islam dalam praktek. Tapi nggak usah deh pikirin rumah negara dari Pancasila menjadi dasar Islam. Itu jangan dulu. Kenapa? Andai kata diterapkan juga kalau kita nggak siap, untuk apa malah jadi kacau balau nanti kan. Kenapa orang-orang Muslim pasti akan ribut, ya kan, itu pasti jadi perpecahan, ya. Makanya ini mahasiswa nih harus ngerti. Karena apa? Karena kita seringkali diboncengi oleh kelompok-kelompok yang membawa nama agama supaya kemudian kita jadi bergerak dan sebagainya, padahal nggak pegang itu.